Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Setiawan. Di sini akan menjelaskan mengenai proposal tugas akhir, rencana proposal mengenai tugas akhir dari saya. Untuk judul proposal tugas akhir, yaitu implementasi algoritma decision tree klasifikasi untuk prediksi respon psikologi mahasiswa pondok pesantren terhadap kenyamanan studi. Nah, di sini ada latar belakangnya. Jadi latar belakangnya itu eh, melibatkan bahwa menempuh pendidikan itu adalah salah satu hal yang sangat penting ya, baik itu formal maupun non formal. Akan tetapi ketika penempuhan pendidikan tersebut, ketika disandingkan atau dibenturkan kepada kondisi mahasiswa yang mana mahasiswa tersebut dia itu menempuh pendidikan baik di formal maupun non formal seperti pondok pesantren, yang mana ketika dibenturkan dalam kondisi dua hal tersebut secara bersamaan, maka akan banyak terjadi masalah-masalah seperti halnya psikologi terhadap kenyamanan studi. Apakah ada hal-hal yang mungkin memberatkan terhadap mahasiswa tersebut untuk menjalani eh, menjalani masa pendidikan terhadap penempuhan pendidikan dari kedua eh, lembaga tersebut, yaitu pondok pesantren yang juga dia sebagai mahasiswa di kampus. Jadi untuk latar belakangnya yaitu eh, seringkali bahwa mahasiswa pondok pesantren ini mengalami masalah psikologi terhadap aktivitasnya sebagai mahasiswa dan juga sebagai santri di pondok pesantren, yang mana salah satunya yaitu susahnya mengatur jadwal pelajaran atau banyaknya sekali materi yang harus di apa namanya dikuasai atau dijalankan atau ditempuh oleh mahasiswa tersebut, baik itu di kampus ataupun di pondok pesantren. Kemudian banyak hal-hal yang mungkin bisa menjadi latar belakang eh, permasalahan psikologi mahasiswa, seperti halnya tidak dapatnya beradaptasi di lingkungan pesantren, menjadikan mahasiswa tersebut mengalami kondisi psikologi yang mungkin agak terganggu terhadap kenyamanan studi baik itu di pondok pesantren ataupun di kampus sebagai mahasiswa. Kemudian selanjutnya rumusan masalah, di sini saya merumuskan dua masalah. Yang pertama, bagaimana mengimplementasikan algoritma decision tree ini pada prediksi respon psikologi mahasiswa pondok pesantren terhadap kenyamanan studi. Kemudian yang kedua, bagaimana tingkat kenyamanan mahasiswa yang berdiam di pondok pesantren terhadap kenyamanan studi. Jadi, rumusan masalahnya yaitu implementasi bagaimana algoritma tersebut dapat memodelkan prediksi respon mahasiswa pondok pesantren terhadap kenyamanan studi. Kemudian yang kedua, bagaimana algoritma tersebut eh, apa namanya skor tingkat kenyamanan mahasiswa yang berdiam di pondok pesantren itu seperti apa menggunakan algoritma ini. Kemudian batasan dari masalah ini, masalah ini, psikologi ini terhadap kenyamanan studi pada mahasiswa pondok pesantren mungkin dialami oleh setiap mahasiswa ya. Akan tetapi batasan masalah yang diambil dari sini tidak dari seluruh mahasiswa pondok pesantren yang ada di Indonesia, tentu saja. Di sini diambil ruang lingkup penelitian ini dibatasi untuk mengidentifikasi masalah mahasiswa pondok pesantren yang ada di Unsunan Gunung Jati Bandung. Kemudian untuk tujuan penelitiannya itu ada dua.
yaitu mengetahui implementasi algoritma decision tree klasifikasi ini, apakah algoritma ini cocok untuk masalah ini. Kemudian yang kedua mengetahui tingkat masalah psikologi. Apakah banyak mahasiswa yang mengalami psikologi, kemudian eh, terhadap masalah tersebut mengakibatkan terganggunya kenyamanan studi. Kemudian yang selanjutnya ada manfaat dari penelitian ini. Di sini ada berbagai manfaat. Yang pertama bagi saya, bagi pengguna. Yang pertama bagi pengguna. Nah, dari pengguna, pembaca atau pengguna, eh, pembaca atau pengguna bisa mengetahui implementasi algoritma decision tree ini, khususnya pada konteks prediksi respon psikologi mahasiswa terhadap kenyamanan studi. Kemudian bagi saya sendiri sebagai penulis, yaitu memberikan pengalaman tentu saja dan pengetahuan baru mengenai implementasi algoritma ini, algoritma decision tree, klasifikasi, khususnya pada konteks prediksi respon psikologi mahasiswa terhadap kenyamanan studi. Kemudian bagi akademik, tentu saja dapat dijadikan sebagai referensi bidang studi yang mana mungkin bisa menciptakan inovasi yang lebih baru, yang lebih baik uh, untuk mengacu pada masalah ini. Kemudian yang selanjutnya ada the state of the art. Nah, studi ini seringkali uh, studi tentang respon psikologi ini terhadap kenyamanan studi di pondok pesantren seringkali mendapatkan tidak mendapatkan perhatian yang signifikan, sehingga pada penelitian ini saya melihat akan ketertarikan terhadap kondisi ini, ketertarikan perhatian saya karena kesejahteraan psikologi mahasiswa ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja akademik tentunya. Nah, penggunaan algoritma decision tree ini atau pohon keputusan ini dalam prediksi respon ini dapat menjanjikan solusi yang mungkin canggih, mudah-mudahan canggih dan andal. Kemudian di sini ada berbagai studi yang sebelumnya telah dilakukan. Yang pertama oleh Imam Sutoyo pada 2018 bahwa faktor-faktor seperti lingkungan sosial, beban akademik, dan kurangnya keseimbangan kehidupan pribadi dapat mempengaruhi kenyamanan studi mahasiswa di pesantren. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Asmaul Husna Nasrullah pada tahun 2021 eh, menunjukkan bahwa penggunaan algoritma decision tree ini atau pohon keputusan ini dalam prediksi respon psikologi terhadap mahasiswa dapat menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi dalam meramalkan preferensi atau kecenderungan psikologi. Kemudian ada berbagai penelitian yang selanjutnya yaitu oleh Nurul Indah Perbawati, juga Wibowo, Hamidillah Aji pada tahun 2019. Dan yang terbaru yang dilakukan oleh Fitria Melani pada tahun 2023, yang mana menyoroti kasus masalah-masalah psikologi yang umum dihadapi oleh mahasiswa, terkhusus pondok pesantren dalam konteks kenyamanan studi. Nah, metodologi yang mereka ambil, yang melibatkan survei dan wawancara terstruktur, yang Fitria Melani lakukan berhasil mengidentifikasi pola respon psikologi yang berkaitan dengan aspek-aspek kenyamanan studi. Nah, kemudian yang selanjutnya ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini dilihat sebagai landasan berpikir dan acuan dalam permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, sesuai dengan judul bahwa penelitian ini mengacu pada teori yang dianggap peneliti relevan dalam permasalahan yang dibahas. Karena apa? Sedikit sekali orang yang memperhatikan masalah psikologi mahasiswa pondok pesantren, yang mana mahasiswa pondok pesantren ini seringkali mengalami kecenderungan atau masalah-masalah psikologi yang mana masalah tersebut berdampak pada kenyamanan studi tentunya. Nah,
dengan menggunakan algoritma decision tree ini telah banyak digunakan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, yang mana menghasilkan beberapa hasil yang mungkin eh, bisa diterapkan pada kasus ini. Kemudian yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian ini yang pertama ada sistematika atau tahapan penelitian. Tahapannya yang pertama yaitu mencari referensi, di mana proses ini dilakukan untuk mencari referensi atau peninjauan literatur yang mana dapat eh, yang mana bisa digunakan untuk melakukan perumusan untuk solusi permasalahan. Kemudian ada pengumpulan data untuk untuk mendapatkan informasi tentunya terkait masalah yang diteliti. Kemudian ada pengolahan data, kemudian ada pemodelan, di mana pemodelan ini akan membuat representasi matematis atau komputasional dari suatu sistem atau proses nyata dalam konteks penggunaan algoritma untuk menganalisis data, di mana diharapkan ketika pemodelan ini dijalankan akan mendapatkan hasil yang mungkin relevan untuk kasus ini. Kemudian yang selanjutnya ada penyusunan laporan. Kemudian judul yang selanjutnya ada teknik penyelesaian masalah. Untuk tekniknya di sini adalah pengumpulan data yang tepat, pemrosesan data, pemrosesan dan analisis data, kemudian implementasi algoritma decision tree, kemudian evaluasi dan peningkatan model, kemudian interpretasi dan kesimpulan dan validasi hasil dengan penelitian selanjutnya. Yang selanjutnya ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini ada beberapa jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini didapatkan dari hasil observasi atau wawancara dengan mahasiswa pondok pesantren atau mahasiswa yang mondok di pesantren yang berstudi di Universitas Gunung Jati Bandung. Kemudian data yang kedua ada data sekunder, adalah data yang diperoleh dari eh, perusahaan atau literatur literatur sebelumnya. Kemudian ada metode pengumpulan data, ya yang pertama ada wawancara dan kemudian selanjutnya ada studi literatur. Kemudian ada teknik analisis. Teknik analisis ini menggunakan pendekatan analisis teknik kualitatif ya. Sehingga dengan menggunakan teknik ini eh, dapat mendalami serta mendasari pada fenomena yang terjadi atau masalah yang dialami untuk menjawab kebutuhan dari masalah tersebut. Dan kemudian diperlukannya pengamatan dan diskusi mengenai solusi apa yang bisa dibangun atau apa yang bisa dibahas untuk menyesuaikan masalah yang ada terkait eh, masalah kenyamanan studi yang timbul dari respon psikologi mahasiswa. Kemudian selanjutnya ada jadwal dan lokasi penelitian. Nah, di sini ada lokasinya. Lokasinya yaitu di UIN Bandung. Kemudian untuk jadwalnya kira-kira di bulan Mei sampai Juli. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai rencana proposal tugas akhir yang mungkin akan dapat saya kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.